Guys, coba kalian bayangin, kalian lagi buka dating apps nih atau aplikasi kencan, dan terus kalian ketemu sama pasangan yang cocok menurut kalian ya kan? Nah kemudian kalian masuk ke tahap untuk melakukan adegan in the hoy. Tapi guys, pas kalian mau ngelakuin itu, ternyata orang ini tuh bukanlah cewek, melainkan seorang cowok. Alhasil lu jadinya adu pedang dong ya kan? Nah, jadi ini tuh kejadian ya guys, di daerah Cina, dan ini lagi viral banget kemarin-kemarin ini. Nah, kalian udah pada denger belum nih guys tentang kasus yang bakal kita bahas kali ini? Nah, buat kalian yang belum pada denger, sini dengerin nih kasus yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi kasus ini tuh adalah sebuah kasus yang terjadi di negara Cina nih guys. Kasus ini tuh adalah tentang seorang cowok yang menyamar jadi seorang cewek. Dan yang bikin ngerinya, orang ini tuh udah memakan korban pria sebanyak 1.600 pria nih cuy. Waduh, nggak kebayang kan gimana gila ya. Dan yang lebih bikin merindingnya, orang ini tuh udah lumayan tua juga guys. Udah berumur 38 tahunan. Dan yang bikin kasus ini tuh viral adalah si pelaku ini tuh ngerekam secara diam-diam setiap pria yang terayu dengan rayuan manisnya deh guys, yang dibawanya ke apartemennya dan kemudian mereka melakukan adegan in the hoy. Jadi dia ngerekam diam-diam habis itu, dan kemudian kalian tahu apa? Dia ngejual rekaman tersebut ke grup yang berbayar langganannya gitu guys. Jadi semacam grup eksklusif untuk bahan-bahan colai gitu lah guys. Nah gimana? Kalian penasaran kan dengan kasus yang akan kita bahas kali ini? Tapi tahan dulu dong rasa penasaran kalian. Boleh dong tinggalkan like dan subscribe channel gue terlebih dahulu nih, biar gue tuh makin semangat terus nih buat ngasih konten-konten menarik lainnya kepada kalian semua nih guys. Nah jadi oke lah, tanpa berlama-lama, biar kalian tuh gak makin penasaran dengan pembahasan kita kali ini, let's jump into it. Well, kasus ini tuh terjadi di daerah Cina nih guys. Dan kasus ini tuh bener-bener bikin jagat sosial media tuh heboh banget. Ya gimana nggak heboh coba? Video in the hoy yang direkam sama si pelaku ini tuh beredaran luas di berbagai sosial media seperti di Facebook, di Twitter atau di X, dan sosial media lainnya. Dan itu tuh bener-bener kelihatan setiap wajah dari para tamunya atau para korbannya nih guys. Tapi di sini gue saranin deh buat kalian yang penasaran dengan videonya, mending kalian gak usah ngelihat deh videonya, karena buat kalian yang gampang muntah nih, kalian bakal jijik dengan video ini. Jadi takutnya nanti kalian muntah nih guys. Jadi mending gak usah lah ya kalian cari tahu tentang videonya. Nah lalu siapa sih pelaku yang gue sebut ini guys? Nah jadi kenalin, ini dia namanya adalah Jiao nih guys. Anjay, Jiao nggak tuh? Jadi dari namanya mungkin kita rada-rada nggak percaya sih ya, karena dari denger namanya sih nggak ada yang salah ya kan. Jadi Jiao ini adalah marga dari Cina juga nih guys. Yang kemudian Mas Jiao ini tuh di lingkungan tempat tinggalnya dia tuh dijuluki dengan nama Uncle Red atau Paman Merah, dengan kata lain paman berambut merah lah gitu. Dan kemudian dia ini tuh dikonfirmasi udah berumur sekitar 38 tahunan ya guys. Ya lumayan tua lah untuk seukuran bapak-bapak ya kan. Dan terus di sosial media sendiri dia tuh menamai dirinya sebagai Sister Hong. Dan inilah yang banyak banget bermunculan di sosial media tentang skandal dan kasus yang lagi terjadi kepada dirinya. Dia menyebut dirinya sebagai Sister Hong nih guys. Aduh, Sister Hong nggak tuh? Gua aja denger namanya jadi merinding, cowok. Sister Hong anjir, seorang cowok loh gitu. Terus gimana Sister Hong ini tuh bisa ngejalanin aksi bajigurnya itu yang bahkan udah memakan korban sebanyak 1.600 pria. Dan juga termasuk orang luar negeri nih cuy. Waduh, gila sih. Nah tapi sebelum itu guys, di sini gue mau bilang bahwa orang-orang yang disebut korban di dalam kasusnya Sister Hong kali ini tuh menurut gue ya, mereka ini tuh nggak serta-merta 100% bisa disebut sebagai korban. Nah kenapa? Nah nanti di akhir gue bakal jelasin nih guys. Sekarang kita fokus dulu ya bagaimana aksi dari si Sister Hong ini. Oke, kita lanjut. Nah jadi bagaimana sih awal mula dari Sister Hong ini bisa memulai karirnya sebagai seorang pria yang menyamar menjadi seorang cewek? Anjay. Jadi guys, Sister Hong ini dari yang gue baca, dia tuh awalnya ditinggalin sama istrinya. Jadi istrinya itu udah meninggal nih cuy. Nah mungkin dari sana Sister Hong ini tuh ngerasa depresi lah ya kan. Dia
ngerasa hidupnya itu mungkin hampa. Oke, kita kasihan lah sama Sister Hong ini. Nah, jadi entah karena depresi atau emang karena kepengen jadi seorang cewek, dia ini tuh menyamar di sebuah dating apps atau aplikasi kencan menjadi seorang perempuan nih cuy. Dia itu bener-bener ngerubah penampilannya itu 180 derajat nih cuy. Dia tuh memakai wig yang layaknya seorang perempuan, tapi wignya itu kelihatan kayak rambut yang habis gagal smoothing nih. Dan kemudian juga gak lupa dengan make upnya yang tebal, udah kayak pelamir tembok tebelnya. Dan lengkap dengan suara manjanya, serak-serak becek, udah kayak Doraemon nih cuy. Nah, jadi dia tuh ngerubah penampilannya udah selayaknya perempuan yang benar-benar feminim banget nih cuy. Yang padahal mah aslinya tuh dia punya busi ya kan, waduh. Nah, dengan penampilannya yang udah bak ratu macan dari planet Mars ini, di dating apps itu tuh dia berlagak seperti seorang perempuan yang lagi kesepian nih cuy. Jadi dia menargetkan bapak-bapak atau para lajang yang lagi mencari perempuan kesepian untuk ditemenin lah gitu ya kan. Dan terlebih lagi dia menargetkan para pria yang haus akan indahoy, anjay. Nah, jadi pokoknya modus dari Sister Hong ini tuh bener-bener simple banget nih guys. Dia nyamar jadi cewek, terus dia nyari mangsanya, dan kemudian kalau dia udah dapat mangsanya, dia ngajak orang itu main ke apartnya. Yang kemudian mereka pas mau melakukan adegan itu tuh, Sister Hong ini bakal minta beberapa permintaan seperti kayak buah, susu, atau bahkan minyak goreng nih guys. Jadi pokoknya kayak semacam sembako gitulah. Jadi Sister Hong ini tuh nyuguhin ke kita sebuah paket sembako yang bisa ditukar sama servis lobang kerunyut nih guys. Dan itu katanya bisa di repeat order guys, atau bisa di order berkali-kali nih. Nah, lalu yang gilanya, orang yang mau diservis sama Sister Hong ini tuh ternyata bukan orang yang lajang-lajang doang nih guys. Banyak juga di antara mereka tuh yang udah mempunyai tunangan, dan bahkan ada yang juga beristri. Aduh, bayangkan bagaimana kecewanya para pasangan mereka, ya kan? Dan bahkan gue tuh juga sempat ngelihat nih beberapa video yang terekspos tentang perindahoyan dari Sister Hong ini. Ada juga seorang pria yang kekar, dia tuh maco lah kelihatannya. Kekar, ganteng ya kan, badannya bagus. Tapi bisa loh dia mau gitu loh diajak main sama Sister Hong ini. Aduh. Dan gue tuh juga heran ya, kenapa ya kok banyak oknum di luar sana yang punya badan kekar, tapi mereka banyak yang menyimpang gitu loh guys. Nah, kalian mungkin pasti pernah juga ngelihat beberapa orang seperti ini. Nah, kalau menurut kalian ini tuh sah-sah aja atau menyalah aturan nih guys? Drop komen kalian di bawah guys. Nah, jadi singkatnya nih guys, setelah Sister Hong ini selesai nego-negoan nih sama para tamunya ini, yang kemudian mereka akan masuk ke aksi adu pedangnya dan saling tusuk-menusuk lubang kerunyutnya nih. Waduh. Yang kemudian Sister Hong ini tuh bakal ngerekam diam-diam aksi indahoy mereka dengan sebuah kamera tersembunyi yang sengaja dipasang sama Sister Hong ini di apartnya nih cuy. Nah, yang kemudian dari sana Sister Hong ini tuh nggak sekedar menjadikan itu sebuah bahan tontonan sendiri untuk dirinya nih guys. Dia nggak sekedar menjadikan itu sebagai konsumsi untuk dirinya. Dia ini cerdik. Jadi setelah dia ngerekam, dia ini tuh ngejual video-video tersebut ke grup berbayar, ke grup eksklusif lah. Grup yang benar-benar isinya itu bahan-bahan untuk colai semua nih cuy. Dan dikonfirmasi, biaya untuk berlangganan ke grup itu tuh ada sekitar 150 yen nih guys. Atau kalau dirupiahkan itu bisa sekitar 350 ribuan. Jadi 350 ribu kalian udah bisa ngedapetin paket eksklusif beberapa video dari Sister Hong dengan para tamu-tamunya. Maaf, gua ralat, itu 150 yuan ya, bukan yen. Nah, ini gua bakal tampilin nih beberapa foto-foto orang-orang yang pernah jadi korban dari Sister Hong ini. Jadi kalian bisa ngelihat lah bagaimana perwujudan dari mereka yang pernah menjadi tamu perindahoyannya dengan Sister Hong ini. Nah, tapi kalau kalian nanya ke gua, Bang, lu nggak kasihan apa kalau lu nge-expose foto korbannya? Ya mau gimana ya kan? Secara video dan foto mereka tuh emang udah ke-expose juga di berbagai sosial media. Jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya udah terlanjur gitu loh. Nah, lalu kemudian dari 1.600 korbannya si Sister Hong ini, ada sekitar 237 korban yang udah dikonfirmasi sama pihak kepolisian ini cuy, yang bilang bahwa 237 ini adalah para korban yang udah dikonfirmasi benar-benar pernah melakukan hubungan indahoy dengan Sister Hong ini. Nah, lalu pertanyaannya, gimana dong nasib para korban yang direkam secara diam-diam tadi?
Ya jawabannya mereka pasti malu dong, karena wajah mereka tuh udah pada terekspos di berbagai sosial media. Jadi mau nggak mau mereka harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka juga gitu ya kan. Dan bahkan ini tuh berakibat kepada para korban ini seperti mereka yang udah mempunyai hubungan yang udah bertunangan atau bahkan udah menikah. Mereka tuh pada rusak semua hubungannya nih cuy. Mereka putus dari pacarnya, mereka cerai bahkan. Jadi inilah konsekuensi dari kalau kalian mau mencoba main-main api lah ini namanya. Jadi para korbannya Sister Hong ini tuh bener-bener banyak yang hancur hubungan percintaan mereka setelah tereksposnya video in the Hoy mereka dengan Sister Hong ini cuy. Jadi dari sini tuh kita bisa paham cuy bahwa Sister Hong ini tuh bener-bener niat buat nyari duit nih di dalam dating apps ini. Karena dia tuh terima nih apa aja yang bakal kalian kasih ke dia ketika kalian jadi tamunya. Mau kalian kasih susu, mau kalian kasih minyak goreng. Intinya kalian bakal dapat servis yang bener-bener full service atas sampai bawah dah. Jadi kalian bisa tukaran-tukaran lubang kerunyut juga, kalian bisa adu pedang. Aduh, emang parah nih Sister Hong. Jadi untuk lebih menghargai korban ya, biar kalian tuh nggak ada yang nyerang gua nanti karena gua nge-expose fotonya. Gua nggak nyebutin deh nama korban-korbannya ini. Biar kalian sendirilah yang nyari tahu siapa aja nama korbannya, oke? Nah lalu seperti yang gue bilang sebelumnya, yang mana para korban ini tuh bukanlah 100% orang yang berhak dibilang sebagai korban. Kenapa? Nah di sini gue bakal jelasin kepada kalian nih cuy. Jadi di sini gue bakal jelasin ke kalian dari dua sisi nih cuy, dari sisi psikologi dan juga dari sisi hukumnya. Nah, jadi kita coba bahas dulu dari sisi psikologinya. Nah, dari sisi psikologinya sendiri nih cuy. Kalian semua tuh pasti udah ngerti lah bagaimana tentang orang-orang yang mempunyai perilaku seks yang menyimpang ya kan. Kalian pasti udah pernah ngelihat atau bahkan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Nah, menurut lo pada nih, normal nggak orang yang dari lahir itu udah ditakdirkan sebagai cowok, dia tuh malah demen sama cowok juga? Dan bahkan mereka sampai berhubungan badan nih. Dan gue yakin jawaban kalian pasti enggak dong. Kalian nggak bakal bilang ini itu normal ya kan. Karena ini adalah perilaku yang menyimpang. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua, di video dan foto-foto yang terekspos di sosial media antara Sister Hong dengan para tamunya itu tuh bener-bener kelihatan kalau mereka saling menikmati adegan perkudaan tersebut nih cuy. Dengan kata lain, mereka tuh bener-bener dalam konteks yang mau sama mau atau suka sama suka nih untuk melakukan adegan kuda-kudaan tersebut. Dan kemudian poin terakhir nih, kalau kalian masih bersikeras juga kalau mereka para korban ini tuh benar-benar ditipu atau dijebak, coba deh kalian posisiin diri kalian sebagai para tamunya dari Sister Hong ini. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi main dating apps nih, kalian lagi main aplikasi kencan, terus kalian ketemu sama perempuan yang mungkin kalian rasa cocok sama kalian ya kan, terus kalian ketemuan dan kalian mungkin masuk ke tahap main kuda-kudaan. Nah dari sana aja nih, logikanya ketika kalian mau melakukan hubungan badan, kalian pasti bisa ngerasain yang namanya cacing Alaskanya. Kalau udah cacing Alaskanya berarti cowok dong ya kan. Dan di video yang beredar itu tuh bener-bener kelihatan mereka menikmati adegan main kuda-kudaan bersama Sister Hong ini. Jadi ini menandakan bahwa mereka semua ini tuh sadar kalau Sister Hong ini tuh bukan cewek melainkan lanang cuy. Nah lalu kemudian dari segi hukumnya sendiri mengenai para korbannya Sister Hong ini. Nah, kita coba bahas dari konteks seksualnya nih guys. Nah, kalau kita coba pakai undang-undang di negara kita nih ya, terlepas ini kasus terjadi di Cina nih ya. Nah, di dalam pasal 414 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, itu tuh berbunyi tentang bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya secara paksa nih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun nih guys. Jadi kalian bisa ngelihat kan dalam konteks seksualnya itu tuh di dalam pasal 414 tadi tuh dibilang bahwa adanya ancaman seksual atau paksaan. Nah kalau kita tarik ke kasusnya Sister Hong ini, ada nggak orang ini tuh dipaksa untuk melakukan hal tersebut? Karena dari video yang gua lihat yang banyak beredaran itu tuh mereka pada menikmati, mereka enjoy loh gitu. Mereka dengan senang hati mau datang ke apartnya si Sister Hong ini, mereka mau ngasih sembako tersebut, mereka mau ngasih beberapa barang untuk ditukar dengan servisnya Sister Hong ini. Jadi ini tuh bukan serta-merta 100% mereka korban juga. Dan apa maksud gua sebenarnya? Maksud gua adalah para korbannya ini adalah pelaku juga dalam kategori LGBTQ. Dengan kata lain mereka ini gay, ini nggak bisa dipungkiri. Mereka ini tuh mempunyai perilaku seks yang menyimpang. Udah lah, stop menormalisasi perilaku-perilaku seperti ini. Gue bener-bener udah muak banget dengar orang yang kasihan orang-orang seperti itu berhak juga kok hidup, berhak juga kok dikasih bodo amat.
gue nggak peduli. Nah, jadi intinya adalah mereka ini tuh pantas disebut korban adalah karena mereka itu tuh direkam secara diam-diam tanpa adanya persetujuan dari mereka, yang kemudian video mereka tuh bahkan dijual dan disebarkan ke grup-grup eksklusif tadi. Dan itu tuh juga termasuk pelanggaran kepada undang-undang pornografi, karena gue pernah baca tentang undang-undang pornografi bahwa kalau ada yang menyebarkan sebuah video pornografi, baik itu disetujui sama pihak yang direkam ataupun enggak, pokoknya itu bakal tetap melanggar hukum nih guys. Nah, untuk terakhir kalinya, coba deh kalian pandang-pandang lagi nih wajah Sister Hong ini. Kira-kira maukah kalian melakukan adegan Indahoy dengan Sister Hong ini cuy? Tampang bajigur kelakuan di luar Nurul. Drop komen kalian di bawah cuy. Nah, lalu apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini tentang Sister Hong ini? Jawabannya nggak ada sama sekali. Karena banyak banget perilaku menyimpangnya. Baik itu dari para korban maupun si pelakunya, sama-sama menyimpang semua. Yang intinya cukup kalian tuh jangan menyimpang juga dah. Kalian hidup sewajarnya, kalian hidup lakukan yang terbaik untuk diri kalian, oke? Kalau ada masalah cukup cari teman untuk bercerita, jangan jadikan hal-hal negatif sebagai pelampiasan. Karena hidup gak segampang itu buat kalian lampiaskan dengan hal-hal yang bener-bener seenaknya jidat kalian aja. Kalau kalian depresi, alihkan ke hal positif, bukan malah negatif. Nah, kalau udah gini gimana dong? Wajah udah terekspos, udah terlanjur malu. Dan bahkan orang yang malu tuh bukan sekedar dia doang. Orang yang malu juga orang-orang sekitarnya, para keluarganya, istrinya, dan yang lain-lain. Jadi yang nanggung malu tuh bukan lu doang. Orang-orang sekitar lu juga nanggung malu kalau lu melakukan perilaku menyimpang. Jadi pada intinya menurut gua semuanya itu sama-sama salah, baik itu pelaku, baik itu korban, sama-sama salah. Oke. Nah, jadi mungkin segitu dulu aja dari gua guys tentang pembahasan kita kali ini. Nah, kalau kalian suka dengan video gua kali ini silahkan drop like dan subscribe channel gua biar gua tuh makin semangat terus untuk ngasih konten menarik lainnya kepada kalian semua. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian tentang kasus Sister Hong kali ini. So stay waras dan stay kritis. Gua Agung, gua pamit and cheerio.